Saudara-saudari kami di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Inilah berita kami. Yang kita ingin tanyakan dalam forum-forum tertentu, OPD kita Pak, ataupun SKPD khususnya dinas, tidak begitu mengikuti kepatutan. Artian kepatutan itu Pak, tidak loyal kepada pimpinan, semacam tidak menganggap seorang waris tolib itu seorang pimpinan mereka. Itu hal pernah diungkapkan waris tolib. Sudah beberapa tokoh di Kota Tanjung Balai Pak sudah mengharapkan kepada PLT Wali Kota, seandainya nanti definitif, untuk mengevaluasi OPD yang kurang maksimal dalam kinerjanya ataupun tidak begitu royal kepada pimpinan. Dan hal itu pun diungkapkan seorang Bapak Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam waktu kunjungan kerja. Menurut Bapak, apakah hal itu perlu untuk dievaluasi dan memang harus gitu Pak? Tentang loyalitas itu mutlak, tak boleh tidak. Jadi seorang bawahan harus loyal kepada atasannya, tapi jangan loyal membabi buta. Hanya Pak PLT Wali Kota, Pak Waris juga harus memahami bahwa selama ini mereka mungkin dipimpin dengan gaya yang berbeda, atau mungkin bertolak belakang dengan konsep kepemimpinan Pak Waris Tolib. Jadi kita, ya Pak Waris harus mengurut dada juga lah. Ya, kadang-kadang tak selamanya pengganti itu lebih baik. Hanya bagaimana kita menimbulkan rasa loyalitas itu perlu Pak PLT Wali Kota mempelajarinya lebih dalam, supaya ini kawan-kawan kita, ya mungkin ada yang sudah berkorban, malah ada yang korban mungkin. Nah, ini mempengaruhi kinerja mereka. Jadi bagaimana memulihkan? Memang berat tugas Pak Waris Tolib. Kondisi-kondisi yang seperti itu yang sudah mereka alami, saya dengar itu. Ada yang begini, ada yang begitu, ada sudah begini, ada sudah begitu. Jadi itu juga menjadi bahan pertimbangan kita. Mungkin itu faktornya, ya, sehingga ada rasa putus asa pada beberapa OPD yang pelaksana pejabat. Ya, saya kira mereka tahu pasti harus loyalitas itu ditanamkan itu selama ini. Hanya mereka mengapa tak muncul itu saat ini? Itu saya faktornya mungkin. Mereka sudah terobsesi yang kurang baik dari awalnya, sehingga ada mempengaruhi pemikiran-pemikiran mereka, asik memikirkan itu, lupa loyalitas. Jadi dihimbaulah dulu kawan-kawan, saya mengimbau kawan-kawan semua, saya kenal semua itu, yang pelaksana kah atau pejabat atau yang ada sekarang. Ya, kita sudah punya pimpinan baru, tolonglah supaya kita bekerja dengan loyalitas yang maksimal kepada pimpinan kita. Jadi saya kira Pak Waris Tolib pun jangan ragu-ragu, kalau perlu ditegur, dinasihati, dibimbing. Itu nyebut kuncinya kan, kita ini udah dibimbing, dinasihati, diarahkan, dibina, tak juga mau, barulah dibinasakan. Jangan terus dibinasakan, belum ada bimbingan yang kita lakukan. Mana-mana yang salah yang mereka lakukan, saya kira Pak Waris jangan ragu-ragu, panggil aja, kasih bimbingan, nasihat, koreksi secara objektif. Mungkin ada hal-hal yang tak terlihat kita, tak tahu kita, ada terselip di hati beliau-beliau itu, entah apa, itu cairkan semua. Jangan dibiarkan itu terus bertambah-tambah. Cepat dicairkan. Saya kira pertemuan empat mata per instansi bisa Pak Waris lakukan dari hati ke hati, melihat komitmen beliau bagaimana tentang kepemimpinan kita. Jadi saya sangat setuju kalau nanti OPD kita ini dipimpin dari luar.
Saya sangat berharap kalau bisa kita ini yang di dalam inilah masing-masing saling tolong-menolong. Kita sudah banyak pengalaman, yang mimpin dari luar nih, begitu dia selesai pulang dia apapun tadi tinggalkannya di sini, habis dibawa. Nah, janganlah, kalau ada yang bisa masih yang ada di dalam itu, kita manfaatkanlah dengan baik, kita bimbing. Makanya pimpinan itu tugasnya banyak memang, memimpin, membina, mengarahkan, ya. Kalau kami dalam pendidikan Pak Waris tahu itu, ingarso sung tulodo, Madya mangun karso tut uri handayani. Kalau di depan harus siap jadi contoh, kalau di tengah membangkitkan semangat, kalau di belakang mengarahkan. Kalau udah mereng ke kiri nampak tarik. Itulah yang kita harus lakukan. Memang Pak Waris, saya sangat berharap agar sabar, tenang menghadapi masalah. Kemudian saya pernah ketemu dengan Pak Waris, ada konsep-konsep beliau yang sudah beliau sampaikan kepada Pak Gubernur. Saya kira kalau itu menjadi kenyataan, ini akan merubah semua sikap daripada OPD-OPD yang lalu. Jadi perlu juga ada terobosan-terobosan baru yang dilakukan Pak Wali Kota, sehingga memulihkan hal-hal yang selama ini kurang baik akan lebih baik. Karena trauma ini udah berapa lama, dari sekian tahun udah nampak begitu-gitu juga, akhirnya hilang kepercayaan. Semua itu bisa diselesaikan dengan baik kalau begini-begini. Itu masih mendarah daging mungkin karena ditanamkan sekian tahun namanya. Jadi saya kira, sekali lagi Pak Waris harus kuat dan banyak berdialog dengan kawan-kawan, terutama yang sudah senior, supaya menambah energi Pak Waris Talib. Dan saya ajak kawan-kawan semua, kita backup Pak Waris Talib ini supaya beliau bisa berbuat yang terbaik untuk Tanjung Balai, ya. Dan saya yakin kalau beliau melaksanakan semua apa yang disampaikan kawan-kawan yang sudah disaring, ya saya kira banyak yang membackup beliau. Dan mudah-mudahan tidak hanya satu periode, bisa periode-periode berikutnya atau satu periode yang akan datang, kalau memang komitmen tinggi dan mewujudkan apa yang direncanakan secara real dan nyata. Saya kira itu Pak Ucok. Saudara-saudari kami di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.